Oke, gua record nih video karena gua gedek ini sama satu komen. Dan kalian bisa baca sebenarnya karena komennya itu masih ada di sana kecuali kalau dia ngilangin ya. Beneran capek gua. Baru cuci muka mau tidur beneran dan this is 6 a.m. in the morning and I haven't sleeping. That's fucking ridiculous. That's so fucking ridiculous, really. Gue nggak paham dengan contoh-contoh komen seperti ini, orang-orang nggak paham seperti ini gitu ya. Okay, let me see, let me check. Kayaknya baru tayang apa nih? Scorpio Libra kan? Oke, halo Scorpio. Halo Scorpio, Libra, dan Virgo. Seperti biasa, karena gua udah bilang ya, gua nggak bisa bagi yang udah, bagi yang ini. Okay, so this one. Oh my god, this is so fucking long message. Oke. Maaf, ceritanya bukan begitu. Oke, nomor 1 ya. Gua breakdown satu persatu. Maaf, ceritanya bukan begitu. Lah, ini kan bacaan umum, men. You paham nggak bacaan umum? Tolong ya, kalau lo memang mau bacaan khusus, tolong bayar saya, tolong transfer saya. Lu satu foto nggak ada. Yang kedua ini, @andi, ANDY, strip, JZ, 8GU. Tolong, lu bayar saya, lu telepon saya. Nomor saya itu ada di kolom deskripsi, men. Gak usah teriak-teriak di sini. Ini apaan gitu loh. Anda punya waktu seperti ini, seharusnya Anda merenungkan apa yang sudah Anda perbuat gitu loh. Gak usah terlalu dramatis. Ini cowok dramatis banget sih. Maaf, ceritanya bukan begitu ya. Lah, emang gue expose cerita Anda apa? Yang gue baca nih, yang gue lihat nih banyak. Terus gue harus ngomong satu persatu gitu. 5 tahun kagak kelar, men, bacaan satu zodiak. Emang satu zodiak itu yang punya hanya sekian ribu gitu? Oh my god, you're being so dramatic, so dramatic. Wah, dramatis people nih golongan siapa sih? Ya jika kamu menentang pulau victim, whatever, I don't know what the fucking language you have ya. I think you better just type in English or in Indonesia. Please, someone just fucking please, okay? Di masa dia masih belajar lah, ini sudah red flag kedua. Lah, kalau dia masih belajar, biarkan dia belajar. Lalu ngapain macarin? Lah ngapain lu itu sama anak di bawah umur? Please. Dia tuh masih belajar, otomatis masih hijau, men. Lu mengharap apa dari anak tuh masih hijau umurnya? Selain jajan, selain nongkrong, ngeteh, ngopi, ngafe, lu apa yang mau diharapkan gitu loh? Oh my god, maksud masih sekolah lah, dia tinggal bersama nenek dia. Dan nenek dia yang menjaga dia. Oke, that's normal, that's normal, itu normal, oke. Pada suatu hari, setelah nenek dia tahu dia sering bersama dengan saya, nenek dia panggil saya, jelas lah. Dia masih belajar, lu jalan sama dia, yang lu harapkan nih apa? Yang gua tanya, lu umur lu berapa waktu itu? Lu paham nggak kalau lu itu jalan sama anak di bawah umur? Atau lu jangan-jangan juga sama-sama di bawah umur? Atau lu nggak bisa mikir gitu ya? Lu pendidikan tuh sampai mana? Please. Oh my god. Gua gedek beneran. Dan saya pun pergi jumpa nenek dia lah. Setelah itu nenek dia tak marah, nenek dia hanya minta saya perkenalkan kedua orang tua saya kepada nenek. Sebab nenek ingin mengenali mereka, saya pun setuju lah. Setelah itu, hari keesokan, dua orang tua saya datang ke rumah dia. Nenek memutuskan suruh kami kawin. Nenek kata dia tahu dia masih di bawah umur. Tolong siapa ini yang bisa mencerna perkataan sampai di sini?
Satu, lu sudah jalan sama anak di bawah umur. Iya. This is fucking idiot. Sebenarnya gue nggak mau. Ini udah mau gue ilangin gitu loh. Tapi untuk kita sama-sama belajar ya. Kita sama-sama pernah di masa kita ini berpikiran hanya cuma 1-2 meter. Gue sendiri pernah di masa dalam berpikiran gue ini bodoh. Tapi gue nggak nyemprot orang di depan umum dan dibuat publik. Dan gue ini expose yang bikin buat diri gue sendiri itu malu gitu loh. Aduh, nggak paham gue beneran. Gue aja dulu disuruh nikah gitu ya. Umur 20 menginjak 21, gue masih ingat. Gue masih kuliah pada waktu itu. Gue aja lari 2 kali, men. Karena gue nggak mau nikah sama dia. Karena gue tahu pada akhirnya ini nggak akan jadi masa depan. Tapi karena kegoblokan gue sendiri gitu ya. Dan banyak 1-2 hal. Gue dicari, nyokap gue nangis gitu ya. Akhirnya gue nggak tahan, ya udahlah, gue jalan. Udahlah, kita pernah di masa dimana kita itu nggak bisa berpikir panjang. Dimana kita itu nggak punya seseorang yang bisa kita lihat sebagai panutan yang mungkin mendukung kita untuk keputusan itu nggak baik. Lu harusnya berjuang lebih panjang, lebih besar buat hidup lu. Lu seharusnya berjuang lebih keras buat hidup lu. Kita pernah sama-sama ada di masa itu. Pasti beberapa dari kita pernah. Gua mengakui gue pernah. Gue pernah bikin keputusan nggak populer. Gue pernah konyol, gue pernah bodoh gitu loh. Tapi sekarang gue nggak mau. Nggak mau, paling nggak 5-6 tahun ini gue udah paham gitu ya. Gue mending berjuang sendiri, men. Gue mending berdiri di kaki sendiri gitu. Gue nggak mau diinjak-injak lagi. Mau dengan siapapun. Nggak peduli gue. Ini sudah jelas-jelas lu, aduh. Udah di bawah umur lah, kenapa lanjut, bro? Ngapain lanjut? Lu udah tahu di bawah umur, yang pikirin apa? Ranjang gitu. Urusan kemesraan, peluk-pelukan gitu. Banyak. Yang modal kayak gitu mah banyak gitu loh. Seharusnya kan berpikir lebih panjang daripada lu nyalain di sini gitu ya. Kalau gua nggak bisa, kalau orang berniat seperti itu, kenapa gua nggak bisa? Yang ada balas-balesan. Gua pernah pekerja sosial pernah ke sini. Mungkin sekitar 2-3 minggu lalu. Diutus siapa? Bokap gue sendiri gitu loh. Yang gue tanya cuma ke mereka, satu pertanyaan ini. Dan mereka nggak bisa jawab. Pernah nggak bokap gue bilang sendiri, ngomong, kenapa dia kok nggak pergi ke polisi kalau memang saya ada masalah? Kalau memang saya memperlakukan anak-anak saya dengan tidak adil. Kenapa? Karena bokap gue sendiri pernah berurusan sama polisi dan dia itu pernah mau bunuh saya. Polisi 6 datang. Dan mereka ngomong, kalau mau divakum, bisa sekarang. Saya yang nggak mau. Pikiran saya cuma satu, dia pergi itu aja sudah. Dan dia sudah paham tempatnya di mana tidak dekat dengan saya dan anak-anak saya. Please, tolong jangan ngomong kalau Anda tidak bisa dan tidak bisa berperang untuk diri Anda sendiri. Berusaha lebih baik. Memotivasi diri Anda sendiri. Please, ini aja video hampir 9 menit. Hanya untuk membahas omongan Anda yang kurang dari 5 baris. Udah tahu belum cukup umur. Anda terusin. Ketika dia berbuat, katakanlah tidak benar. Loh, Anda ini mau minta seperti apa? Saya nggak berdiri di posisi dia, atau saya nggak membela Anda, atau saya menyerang Anda. Enggak. Gampangannya itu dipikir simpel. Kalaupun sama-sama bau kencur, aduh, yang mau diharapkan itu apa? Yang mau diharapkan itu apa? Saya mau tanya. Anda ini apakah subscriber saya? Kalau Anda subscriber saya dari awal, seharusnya Anda sudah paham. Baca kolom deskripsi saya. Nggak cocok dengan saya, pindah reader. Done. Oke? Nggak usah terlalu ribet yang... Aduh, energi saya udah benar-benar...
Rasanya sudah kayak yang gimana gitu. Gedeg gue pengen ketemu Anda beneran. Beneran gue pengen ketemu Anda gitu loh. Yang Anda lakukan itu apa? Anak Anda berapa? Anak saya 7 biji men. Saya masih mengadopsi anjing ini. Siap bulan gue ini jijitan bayar ini, bayar itu, beli ini, beli itu. Enggak kok, enggak nyalain siapa-siapa. Semua emang seperti itu. Kita bekerja buat diri kita sendiri. Gak usah nyalain siapa-siapa. Gak perlu. Pasti ada campur tangan kita di dalamnya kenapa hal itu terjadi. Kalaupun tetap hal buruk terjadi, kita harus belajar, dipaksa harus belajar. Apa yang harus diperbaiki, apa yang harus dimodifikasi. Tolong semuanya itu mindset dirubah. Termasuk Anda. Yang ini. @Andi strip JZ8GU. Oh my god, really. What zodiac are you? Anda zodiak apa? Anak gue Scorpio. Mau ketemu dengan anak gue? Mau ketemu? Dia umurnya masih 15 tahun. Tetapi dia berani mempertanggungjawabkan omongannya sendiri. Dia nggak playing victim. Enggak. Kalau Anda nggak percaya, silakan berhadapan sama dia. Silakan ke rumah saya. Mau DM? Silakan. Kenapa di sini? Kenapa nggak langsung DM saya? HP saya tuh ada di sini. Ngapain? Gitu loh. Oh my god, really man? Gedek gua. Udah tahu di bawah umur, kok iya aja gitu loh. Kayak kebo dicocok hidungnya beneran. Kayak gini lu entar insulted gitu ya. Lu entar ngata-ngatain gua gitu ya. Percuma. Lalu gua sendiri yang mulai. Lu kalau lu nggak mau iritasi sama gue, ya jangan bikin gua iritasi gitu loh. Buat apa gua ketik di kolom deskripsi panjang lebar kali tinggi itu buat apa? Dibaca. Aduh. Ini lagi terus. Lucu. Nih ya. Saya pun setuju lah. Coba dijelaskan. Saya pun setuju lah. Whatever lah ya. Kemungkinan besar ntar nenek memutuskan suruh kami kawin. Nenek kata dia tahu dia masih di bawah umur, koma. Kemungkinan besar tidak dapat register, koma. Nenek tak apa, coba saja yang ada berusaha coba. Kalau memang tak dapat, dipaksa tunggu hingga cukup umur lah. Hanya beberapa bulan saja, dah cukup umurnya. Sekarang coba katakan, ini banyak pihak yang sudah tidak benar. Pendidikan mental ya. Saya ini nggak termasuk yang terlalu sesuai panduan. Semuanya tuh serba tergantung. Kehidupan ini nggak sesuai dengan panduan buku yang dipelajari di sekolah. Kita seharusnya belajar tentang bagaimana menjaga kesehatan mental. Bukan hanya diri kita, tapi orang-orang di sekitar kita. Tidak menjadi egois, tidak menjadi maksa. Kalau orang lain udah ngomong enggak, itu artinya enggak. My God, gitu ya. Paham gitu, mendewasakan diri sendiri. Paham apa arti uang. Paham bagaimana mencari uang. Paham artinya nyimpen. Paham bagaimana bekerja gitu ya. Nggak cuma, ini bagaimana, aku minta, Tolong lu berhadapan dengan anak gue aja. Gue pengen tahu lu sampai level mana sama anak gue. Gak usah sama anak gue yang umur 15 tahun aja. Atau umur yang 12 tahun. My God. I really cannot understand. I really cannot relate you. Literally, I cannot. Hal ini kan sudah ditentukan. Tanda tanya. Gue nggak tahu ini maksudnya apa sih. Tanda tanya, titik, koma, apapun gitu ya. Spasi pada nggak jelas semua. Jadi begini sajalah ikut apa.
Nenek tentukan demi masa depan. Masa depan mau seperti apa? Mau seperti apa? Lu berani membina hubungan, lu harus matang secara 3 hal. Gak bisa dipisahkan. Kalaupun secara finansial nggak ada yang ketiga. Jadi lu harus benar-benar sama-sama paham konsekuensinya di belakang. Jadi nggak ada yang namanya nanti, kita kan sudah sama-sama merintis dari awal, kita sudah sama-sama susah dari awal gitu ya. Terus sekarang lu nggak bener loh. Pasti ujung-ujungnya masalah duit. Kalau si cowok atau si cewek ngikut orang lain lebih berduit. Paham kenapa saya ngomong kematangan finansial? Paham ini poin ketiga. Mental mateng, fisik mateng. Bukan cuma fisik aja lu pelihara mateng gitu ya. Wah, urusan ranjang selesai gitu ya. Peluk-pelukan selesai. Sudah gitu, aduh, sayang minta ini. Tunggu dulu sayang ya. Sementara berasnya habis, anaknya kelaparan. Please. Mikir. Ya, mikir, tolong. Berpikir. Aduh. Ini mau saya teruskan bagaimana? Saya harus berjuang dan bekerja keras belajar menjadi seorang lelaki yang bertanggung jawab. Dan saya tahu jenis kelamin Anda laki-laki. Aduh. Saya kasih tahu ya, kakak sayang ya. Rumah tangga saya dengan yang pertama itu tidak baik-baik saja. Dan saya mempertahankan itu 9-10 tahun sampai saya akhirnya menggugat cerai. Nah, dan saya itu tidak aneh-aneh. Saya beli listrik saya sendiri. Saya bayar listrik saya sendiri. Dan kami tinggal di rumah saya. Ya. Dan saya beli apa-apa sendiri. Dan ketika anak saya nggak bisa minum susu formula, yang saya kasihkan adalah teh campur gula. Ya. Tetapi karena memang keadaan itu tidak bisa berlangsung terus seperti ini. Yang ada piring terbang di mana-mana, UFO di mana-mana, dan kita ini bolak-balik bertengkar karena masalah. Ya itu aja, udah pasti lah itu. Uang apalagi. Karena gue bayar apapun gitu. Rokok gue yang beliin. Tapi apakah saya nyalakan dia? Ya nggak bisa gitu juga. Karena apa? Gue juga salah. Harusnya gue paham kehidupannya tuh tetap akan seperti ini. Ngapain gue perpanjang? Gak bisa 100% tuh salah orang itu. Anda harus nyalahkan diri Anda sendiri. Ngapain Anda? Iya. Saya nggak perlu baca apa sih? Baca seterusnya. Ini sudah dari awal nggak matang. Anda ini masih terlalu hijau. Semuanya masih terlalu hijau. Kenapa Anda teriak-teriak dengan kehijauan Anda? Why? I cannot relate. Saya nggak bisa paham, nggak bisa mengerti, nggak bisa paham. I cannot understand. Literally, I cannot understand. I cannot understand. Sorry ya kakak sayang ya. Saya bolak-balik melihat, bukan bolak-balik melihat. Bolak-balik berinteraksi dengan anak umur 12-10 tahun. Jual di pinggir jalan. Mereka nggak ngeluh. Simple jawabannya mereka. Membantu orang tua. Tidak bisakah Anda sesimpel itu seperti mereka? Tanpa harus mengemis kasih sayang. Tanpa harus mengemis perhatian. Tanpa harus teriak-teriak seperti ini macam, oh, anak gue aja nggak kayak gini. Aduh. Gedeg gue. Semuanya itu nggak akan baik. Kalau di depan itu semuanya serba hijau, maksudnya serba prematur itu nggak akan baik, Kak. Udah jelas.
Mau diputer-puter model apa aja. Kalau memang awalnya itu udah pemaksaan, udah nggak baik, udah terlalu hijau, nggak ada kesiapan lahir batin finansial, saya nggak perlu ngeliat. Orang yang sanggup berpikir, ya makanya selalu gua ngomong ke subscriber gua, tolong mainnya dijauhin. Tolong kenalannya diperluas. Kalau udah bahasanya cuma muter-muter gosip itu aja, tetap aja Anda akan jadi kayak macam kayak gini. Anda ngomong soal polisi, saya bolak-balik juga berurusan dengan polisi, tapi bukan saya yang berbuat salah. Bukan. Dengan mantan saya yang kedua, sampai polisi saya suruh datang. Kenapa? Dia udah bawa palu, mau mecahin kepala anak saya plus mecahin kepala saya. Terus gobloknya saya dong kalau saya masih bertahan sama dia. Ini ngapain Anda koar-koar? Saya koar-koar kenapa? Karena Anda koar-koar. Anda pikir tuh saya juga tidak mengalami hidup yang menderita gitu? Semua itu buahnya lebih menderita. Gak koar-koar kayak Anda. Biasa aja, apalagi Anda laki-laki. Aduh. Ih. 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 Gedek gua. Ih. Singkat cerita aja, karena banyak dari kalian yang bisa membaca sendiri gitu. Dan saya juga sudah membalas dengan panjang lebar. Saya baca yang akhir-akhir aja. Tiba-tiba buang kerja. Mungkin pulang kerja mungkin kali ya. Cause I don't know other than English and Indonesia. Basically just like that. Stay that way. Semua hal buruk tiba-tiba datang. Tapi orang yang buat tuh menikmati kehidupannya. Itu kan menurut Anda, satu gitu ya. Kita itu akan selalu melihat rumput hijau lebih, rumput hijau sampai, rumput tetangga itu lebih hijau. Kalau kita itu bolak-balik ngebandingin, gue cuma punyanya 1.000, dia punyanya 2.000. Gak pernah bisa berpikir untuk, aduh terima kasih Tuhan, gue masih punya 1.000 rupiah, apa yang bisa gue buat. Gak akan. Orang itu akan selalu mikir kalau udah mentalnya seperti itu akan, gue cuma punya segini, dia punya segitu. Pasti dia kayak gini. Isinya itu sirik. I'm so fucking fed up. I'm sorry my language, but I'm not sorry. Semua buruk tiba-tiba datang, tapi kehidupan saya pula yang menjadi sulit. Kerja semua tak adalah. Anda sendiri dari depan sudah berbuat apa? Kakak sayang. Semuanya itu sudah prematur, sudah hijau, sudah nggak karuan. Yang mau diharapkan ini apa? Kalau anak itu masih belajar, biarkan dia belajar. Gue selalu ngomong bolak-balik di hampir semua video gue. Kalau sudah ada tanda red flag, tanda bahaya gitu, tanda udah minus-minus, pesimis-pesimis, aneh-aneh, ya udah diputuskan aja. Artinya kalian ini nggak cocok. Dibuat simple gitu ya. Gitu. Apalagi sudah bolak-balik bertengkar, bolak-balik ada masalah, ini ada katanya report 3 kali polisi pun cari saya lah. Ini apa? Anda sendiri yang pertahankan kehidupan dramatis Anda berepisode-episode gitu ya. Lalu kenapa Anda shout out di sini? I don't understand. I really don't understand. Oh, I'm women, but I'm not this dramatic as you are. Can you just come with me and face me? Yes, I'm freaking whatever. I'm so tired with this. Saya apa yang akan berlaku ya, dan tolong jangan cakap ini kehendak Tuhan. Enggak, gue enggak ngomong ini kehendak Tuhan, ini kehendak lu. Enggak. Tuhan itu selalu menginginkan yang terbaik dan selalu ngasih pilihan kita. Terserah kita mau cari jalan yang mana. Kalau udah jelas itu nggak baik, kenapa diteruskan? Itu loh kenapa diteruskan. Sudah berhenti, Kak. Kalau capek itu berhenti. Bebannya itu ditaruh, ngopi dulu. Ya, berpikir yang matang. Kalau sekeliling terlalu rame,
Ya coba kita berbicara dengan diri sendiri dulu lah. Aduh, gua nggak paham mental-mental seperti ini, maaf ya. Maaf sekali, maaf saya nggak paham. Ini adalah perbuatan, emang ini perbuatan manusia. Kan lu manusia juga. Tolong sama kayak gua. Gua mengakui pernah berbuat konyol, salah, goblok, pernah gua. Bukan 1-2 kali bolak-balik. Dan harus belajar dong, gimana sih? Aduh. Yang paling penting tuh jangan mendukung orang yang salah. Apa saya ada mendukung seseorang di sini? Bahkan saya itu benar-benar di setiap video, hampir di semua video saya gitu ya, gua ngomong kalau tolong dong salahkan diri sendiri dulu. Enggak ada gua dukungan ke siapa-siapa. Karena satu, jalan hidup orang lain bukan jalan hidup saya. Peristiwa yang dia alami bukan peristiwa saya. Pun klien yang datang ke saya selalu saya serahkan lagi. Kalau mereka minta saran saya akan selalu ngomong, kalau saya ya kak, kalau saya. Nah kalau kakak, saya kembalikan lagi. Yang saya lihat, yang saya sampaikan sesuai seperti ini aja. Gue nggak ada perasaan apa-apa walaupun mereka nggak jalan seperti ini, walaupun mereka jalan seperti itu. Nggak ada ngapain. Karena memang seharusnya itu yang terjadi. Gue mah simpel orangnya, tolonglah. Aduh ini terlalu mutar-mutar nggak karuan. Yang paling penting tuh ya, kalau orang udah buat jahat, buat salah, masih didukung lagi. Saya hanya nak tahu di mana keadilannya. Saya terlalu sudah lama berteriak-teriak, beneran gua. Kalau tak ada keadilan nampaknya, orang buat sesuka hati saya pun boleh juga loh. Kalau orang itu pikirannya normal, pikirannya itu jalan. Seperti saya ini ya, saya memilih untuk pergi. Menciptakan kehidupan saya sendiri. Saya pilih ngekat ya. Saya datang pertama merantau bawa cuma bed cover. Pakaian seadanya. Alat mandi, alat makeup saya. Berbekal saya pasti diterima. Untungnya saya diterima. Saya datang dari luar pulau. Cari kos-kosan sekitar jam 1 hampir jam 2 siang. Panas terik-teriknya men. Untung dapat kos-kosan. Dan besoknya langsung kerja. Gue masih ingat kos-kosan harganya 600.000 dengan pintu kamar mandi yang nggak bisa ditutup. Nggak ada lampu di kamar mandi dan air juga seadanya. Kadang air juga nggak karuan, kadang mati, kadang bagaimana. Tolonglah, please. Dan keadaan kamar benar-benar bukan dalam keadaan yang bersih. Gua masih ngepel, gua nggak punya pel-pelan, pinjem lah. Dan masih diomeli, harusnya punya pel-pelan sendiri, harusnya punya sapu sendiri. Saya hanya bisa minta maaf karena saya baru datang. Pulang kerja, saya langsung beli sapu. Beli pel-pelan terus. Ini maksudnya apa? Maksudnya apa? Saya nggak paham. Ini sudah hancur semuanya, ya jelas lah. Kalau fondasinya itu tepung, fondasinya itu di atas pasir, mau bertahan berapa lama? Bro! Bertahan berapa lama? Saya tunggu-tunggu di mana? Nunggu. Nunggu. Ya, udahlah Kentara. Cowok, nunggu. Saya juga boleh ikut sesuka hati saya. Loh, ini terserah Anda. Kan Anda sendiri yang bawa karma buat diri Anda sendiri gitu. Jadi ya memang terserah Anda gitu loh. Saya cuma ya ikut berprihatin aja gitu ya. Yang menjadi pertanyaan, kenapa dia menikmati kehidupan, saya harus menderita? Sebenarnya ini pertanyaan yang nggak perlu saya jawab, tapi saya jawab aja. Sekali lagi, mau yang diharapkan itu apa? Yang diharapkan itu apa? Kebanyakan perceraian itu intinya adalah satu, itu uang. Itu sudah pasti. Ya.
Di mana-mana, nggak cewek, nggak cowok, apalagi yang mentalnya itu mental tempe. Gue suka tempe. Mentalnya mental melempem melulu. Kena sedikit cipratan air gitu ya. Aduh, aduh, aduh apa ini? Aduh apa ini? Aduh capek. Aduh susah. Aduh, alamat sudah. Jawab soalannya nikah. Enggak, gua nggak jadi video gua nggak menjawab itu. Sekarang baru gua jawab. Kalau Nakata Scorpio menjadi orang ketiga, merosakkan hubungan orang itu, YouTube tidak mengizinkan juga, Tuhan juga tak membenarkan. YouTube ini siapa? Aduh. Aduh kakak, intinya seperti ini ya. Lo nggak cocok sama gue pindah channel. Ya, gue nggak ribet orangnya. Ya, gue nggak maksa setiap orang itu ngikuti gue, enggak. Gue ini cuma nyampein pesan. Saya cuma nyampein pesan aja. Karena ya udah itu aja. Simple gitu loh. Dan saya mendukung orang itu untuk lebih bahagia, menemukan jalan hidupnya sendiri, otomatis ke arah yang lebih positif, apapun itu. Ya. Bukan main balas-balesan, nggak ada. Karma itu pasti akan datang sendiri cepat atau lambat. Itu sudah pasti. Itu sudah pasti. Jika kita kebiasaan balas dendam, itu lingkaran tidak akan pernah berhenti. Tapi jika itu mau Anda, maaf, jangan kasih itu ke saya, jangan pertanyakan ke saya, karena pernyataan saya tidak untuk dijadikan argumentatif. Karena saya menolak yang jelek-jelek. Sudah saya katakan juga sudah saya tekankan di kolom deskripsi saya. Saya tidak akan mendukung apapun yang namanya sifatnya racun, sifatnya negatif, saya tidak akan dukung. Jauh-jauh sudah. Jauh-jauh. Saya hidup dengan anak saya saja. Dengan 4 anjing saya yang saya adopsi. Karena memang saya tidak mau ribet dengan orang-orang, dengan keluarga saya yang sedikit-sedikit. Ya ampun, tasnya bagus. Ampun, gue cuma pengen pakai tas ini mah. Besoknya iya samaan tasnya ayah. Terus kayak gitu, tanpa henti gitu ya. Kalau nggak keluar 1 hari, nggak keluar 2 jam, udah digosipin. Gua nggak tahan hidup di lingkungan kayak gitu. Gua maunya itu ya, gua nggak keluar ya udah karena gua nggak keluar. Karena emang gua males orangnya keluaran. Silakan tanya ke anak saya berapa kali gua keluar. Paling 1 bulan sekali. Yang keluar anak-anak gua. Lo kalau belanja gimana? Anak-anak gua. Lah mereka kan bisnya nyetir sepeda motor. Mereka udah punya SIM. Gua kerja aja di dalam rumah. Gua yang paling gua kunjungin cuma 2. Kamar gua, toilet. Karena gua ada kerja dari laptop. Dari laptop, men. Ya. Gua selama ada wifi, jaringan internet, gua kerja. Tolong. Ya. Aduh. Gede gua. Udah videonya sampai hampir 34 detik. Udahlah, dilihat sendiri. Gua upload.